Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membocorkan sebuah rekaman suara yang diduga berasal dari rekaman suara Presiden Joko Widodo yang disebutnya ini merupakan sebuah ancaman bagi Megawati dan juga PDIP. Informasi ini teman-teman kita dapat dari artikel atau video di kanal YouTube suara.com. Di artikel yang berjudul Hasto PDIP putar rekaman suara diduga Jokowi isinya ancaman lewat pengarahan aparat hukum. Nah, teman-teman di sini memang PDIP khususnya Ibu Megawati dan juga sekjennya yaitu Pak Hasto memang tengah menjadi sorotan publik setelah berbagai pernyataan-pernyataan kontroversial Ibu Megawati dan juga sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kalau misalnya Pak Hasto di sini beberapa bulan yang lalu, teman-teman, beberapa minggu yang lalu di Kuda Tuli pernah mengajak masyarakat untuk bangkit melawan pemerintahan yang dia sebut pemerintahan saat ini adalah pemerintahan otoriter dan juga lupa diri, sehingga rakyat sudah sangat wajar untuk menentangnya, untuk melawan pemerintahan otoriter dan juga neo orde baru seperti diktator. Nah, sementara itu teman-teman, ini Ibu Megawati tidak kalah kontroversial di mana Bu Mega dalam pernyataannya menyebut bahwa dirinya akan melakukan intervensi hukum mendatangi Kapolri kalau misalnya sekjennya Pak Hasto ditangkap. Dan Bu Mega sendiri mengatakan tidak perlu takut Pak Hasto, kalau misalnya Anda ditangkap saya yang akan bereskan. Dan tentu hal ini teman-teman mengundang banyak sekali reaksi para pengamat yang menyebut bahwa Megawati tidak seharusnya mengatakan seperti itu karena dirinya adalah tokoh nasional, mantan presiden, dan seharusnya lebih paham terkait penegakan hukum. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja simak ini videonya yang kita dapat dari suara.com terkait apakah benar Presiden Joko Widodo ini ada suara yang isinya disebut-sebut adalah ancaman untuk Megawati dan juga PDIP. Kita simak video selengkapnya. Tapi gambarnya nggak usah ya. Kalau masih yang lain-lain sekali yang ingin saya sendiri. Memang cara saya bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang lain-lain. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita, dan seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Mas, artinya terkait pilkada Jakarta gitu, PDIP kan masih membutuhkan rekan koalisi. Sementara masih ada tekanan-tekanan politik terhadap partai-partai politik. Sejauh mana optimisme PDIP menemukan Ya, rekan politik koalisi? itu keyakinan. Dulu Bu Mega ketika memimpin PDI, kantor PDI diserang. Kita keyakinan, kita gugat di 200 lebih kabupaten kota, akhirnya ada hakim yang punya nurani. Kami percaya bahwa pada dasarnya aparat penegak hukum itu punya nurani. Hanya ada yang tidak berani menyampaikan karena khawatir kalau terkait dengan karirnya. Tapi republik ini dibangun dengan hati nurani yang bening, dengan keberanian yang menyala-nyala untuk mengusir penjajah melawan hukum kolonial. Jadi pidato amanat Ibu Megawati Soekarno Putri tadi mengingatkan jiwa merdeka ini jangan takut. Jiwa merdeka ini jangan kemudian bersembunyi karena intimidasi hukum. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menerangkan bahwa pemerintah menggunakan alat-alat hukum, alat-alat aparat ya, yang menerangkan bahwa di sini pemerintah menggunakan aparat penegak hukum sebagai alat melakukan intimidasi kepada musuh-musuhnya atau lawan politiknya, khususnya kepada PDIP dan juga Ibu Megawati. Sementara itu teman-teman, di sini Pak Hasto juga menyebut bahwa dirinya siap untuk menjalani pemeriksaan di KPK yang kita tahu kemarin pada mungkin tanggal
16 teman-teman batal dilakukan pemeriksaan dengan alasan yang diberikan oleh Pak Hasto dikarenakan para penyidiknya sibuk. Kendati pun kita belum mendengarkan pernyataan secara resmi dari pihak KPK, tentu ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Apakah benar KPK ini telah mendapatkan sebuah tekanan yang begitu hebat sehingga tak berani untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Hasto Kristianto yang diduga terlibat dalam 2 kasus. Yang pertama kasus suap dan korupsi Harun Masiku, yang kedua kasus suap perawatan perkereta apian di DJKAI. Kalau pemanggilan Mas Hasto kembali ke KPK kapan Mas? Kan dijadwalkan ulang tuh yang terakhir. Nanti jadi kemarin udah disepakati karena seharusnya saya dipanggil hari Jumat tanggal 16 Agustus. Tetapi karena hari Jumat saya ada diskusi yang sudah direncanakan 2 minggu sebelumnya, maka akan dijadwalkan kembali hari Selasa depan dan saya akan hadir untuk memberikan penjelasan mengapa nomor handphone saya ada di situ, sekaligus memberikan penjelasan saya sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi Haji Maruf Amin. Apapun yang diminta oleh KPK, termasuk mereka misalnya bertanya apakah seluruh dana kampanye dilaporkan, saya akan menjawab dengan baik. Terkait yang HP dan dokumen yang masih disita KPK itu udah dikembalikan belum, Mas? Belum, karena mungkin pilkada belum berjalan. Dokumen itu kan berisi rahasia-rahasia partai, termasuk tentang pelaksanaan pilkada. Itu motif. Padahal di dalam hukum acara pidana, ketika itu disita harusnya ada saksi. Siapa yang menjamin bahwa buku itu tidak disalahgunakan? Ini yang harusnya proses hukum yang berkeadilan. Caranya saja sudah tidak benar. Itu banyak pakar hukum yang mengatakan bahwa itu pertama saudara Rosa harus menyamar, membohongi, menyamar. Yang ketiga merampas. Yang keempat kemudian menginterogasi, mengintimidasi. Yang kelima memeriksa saudara Kusnadi tanpa surat panggilan. Apakah ini dibenarkan oleh aparat hukum yang seharusnya menegakkan mekanisme hukum dengan baik? Ya, mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian harus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.